Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gita Isyana Wulan, salah satu dosen tetap PNS Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Bidang pengajaran dibuat dalam rangka untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Ada beberapa mata kuliah yang saya ampu berdasarkan kurikulum Merdeka Belajar tahun 2021. Beberapa di antaranya antara lain mata kuliah wajib adalah yang pertama, pengantar statistik sosial, yang kedua, dasar-dasar logika, dan yang ketiga, metode penelitian kuantitatif. Untuk mata kuliah pilihan yang saya ajar diantaranya adalah yang pertama sosiologi gender, yang kedua sosiologi keluarga, yang ketiga isu-isu globalisasi, yang keempat sosiologi kesehatan, dan yang kelima adalah sosiologi pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah dasar-dasar logika, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi dan juga mata kuliah wajib fakultas. Mata kuliah ini berada pada semester ganjil atau semester 1 dan berjumlah 3 SKS. Diharapkan mata kuliah ini mampu memberikan pengetahuan dasar kepada mahasiswa mengenai ruang lingkup konsep filsafat, cabang-cabang filsafat, sejarah filsafat, hubungan filsafat dan ilmu pengetahuan, aliran pemikiran ilmu pengetahuan, paradigma ilmu pengetahuan, dan metode logika yang merupakan cabang dari filsafat berkaitan dengan apa berpikir itu, ruang lingkup logika, kesesatan pikir, dan juga logika induktif serta logika deduktif. Salah satu kewajiban dosen adalah dituntut untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian. Untuk bidang pengajaran diharapkan bisa menggunakan metode DII, di mana itu delivery, interaction, dan juga assessment. Delivery di sini adalah mampu menyampaikan materi kepada mahasiswa, sehingga jelas tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran yang diharapkan, dan juga materi yang akan diajarkan. Kedua, interaction atau interaksi, di mana fokus kepada dosen dan juga mahasiswa dalam hal berinteraksi selama proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu asesmen atau penilaian. Pada tahap ini melibatkan evaluasi terhadap pemahaman dan juga kemampuan mahasiswa setelah proses pembelajaran. Bentuknya bisa berupa kuis, ujian, tugas, ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester serta presentasi. Penilaian juga harus relevan dengan tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan. Hasil penilaian digunakan untuk memberikan umpan balik kepada mahasiswa, mengukur efektivitas pembelajaran, dan mengevaluasi kurikulum. Selain itu, sebagai sumber belajar, saya menggunakan buku-buku referensi yang ada yang bisa diperoleh di toko-toko buku yang ada, serta bisa menggunakan e-book yang bisa diperoleh mahasiswa secara online. Adapun total pertemuan pada mata kuliah ini yaitu sebanyak 16 kali pertemuan, di mana pertemuan ke-8 dan ke-16 adalah ujian tengah semester atau UTS dan juga ujian akhir semester atau UAS. Sedangkan di sela-sela pertemuan bisa diadakan kuis ataupun tugas kepada mahasiswa. Mahasiswa diwajibkan untuk hadir sebanyak 75% dari total pertemuan yang ada. Untuk indikator penilaian pada mata kuliah ini yaitu kehadiran sebesar 15%, tugas dan kuis sebanyak 30%, dan juga UTS 30%, serta UAS sebesar 35%. Penilaian disampaikan kepada mahasiswa secara transparan dan objektif
yang disampaikan pada kontrak perkuliahan yang diberikan pada saat awal perkuliahan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa mendapat pengetahuan ilmiah tentang filsafat sebagai ilmu dan filsafat, memberikan dasar dan pedoman lahirnya ilmu pengetahuan. Yang kedua, mahasiswa mendapat pengetahuan tentang hubungan filsafat dan ilmu pengetahuan, aliran pemikiran ilmu pengetahuan dan juga paradigma ilmu sosial. Yang ketiga, mahasiswa memiliki dan memahami pengetahuan mengenai hukum-hukum berpikir, kesesatan berpikir, hukum silogisme dan juga penalaran. Adapun materi untuk tiap pertemuan diantaranya yang pertama adalah kontrak belajar dan materi ajar. Yang kedua, selayang pandang tentang filsafat, ciri-ciri pemikiran dan juga cabang-cabang filsafat. Yang ketiga, hubungan filsafat dengan ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah paradigma ilmu. Yang kelima, aliran-aliran pemikiran ilmu pengetahuan, baik dilihat dari rasionalisme, empirisme, metode keilmuan, positivisme, dan materialisme. Yang keenam, hubungan dan keterkaitan fakta, kepercayaan, kebenaran, dan juga pengetahuan. Yang ketujuh, ruang lingkup logika diantaranya pengertian, materi, dan bentuk pemikiran, dan juga manfaat belajar logika. Kedelapan itu adalah prinsip dasar logika. 9 adalah unsur-unsur penalaran di mana kita belajar tentang term, konotasi dan denotasi serta berbagai macam term. Pertemuan ke-10 kita akan belajar mengenai kesesatan pikir. Yang ke-11 adalah analisis proposisi, baik itu proposisi empirik, proposisi hipotetik dan juga proposisi kategorik. Ke-12, kita akan belajar mengenai penalaran yaitu logika induktif. Yang ke-13 adalah logika deduktif atau silogisme. Yang ke-14 penalaran oposisi. Yang ke-15 penarikan kesimpulan secara langsung baik menggunakan konversi, obversi, dan kontraposisi. Dan yang ke-16 adalah ujian akhir semester. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka atau luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang menjelang sore ya. Oke, hari ini kita akan belajar mata kuliah dasar-dasar logika. Mbak harap meskipun sudah siang menjelang sore, tapi kalian masih bisa untuk kita belajar pada siang hari ini ya. Oke, materi yang mau Mbak sampaikan hari ini adalah terkait tentang penalaran. Ini adalah pertemuan 11 materinya, jadi setelah kemarin Bu Yusi dan Pak Sapi ngajar, sekarang giliran Mbak yang ngajar materi penalaran pada siang hari ini ya. Oke, tujuan dari kita belajar tentang penalaran adalah yang pertama, mahasiswa itu mampu memahami konsep dasar logika. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami proses penalaran itu sendiri dan kita bisa berpikir secara sistematis dan koheren. Yang ketiga itu mahasiswa mampu menerapkan prinsip penalaran dalam berpikir. Jadi kalau kita belajar logika, yang namanya logika itu kan di semua bidang ilmu kita belajar nih. Atau kalau misalnya penalaran ini kan sebenarnya ada dua jenis nih, ada logika deduktif, ada juga logika induktif. Di mana pada saat kalian sekolah dulu waktu SMA ya, kalian kan pasti pernah belajar yang namanya paragraf deduktif dan juga paragraf induktif. Kurang lebih hampir sama, ya. Nah, logika juga dipergunakan oleh kita manusia itu dalam proses menulis. Jadi kalau kita mau nulis skripsi nih misalnya, kita mau pakai logika apa? Logika deduktif kah? Atau logika induktif kah? Nah, itu sangat penting sekali kita pahami ya. Oke, penalaran ya. Apa sih itu penalaran?
Penalaran itu adalah suatu proses berpikir kita di mana kita menghubungkan antara data dan fakta sehingga bisa mencapai suatu kesimpulan. Jadi kalau kita misalnya kita lagi bicara dengan teman, ya, misalnya si A ngomong begini, si B ngomong gini, kita bingung maksudnya apa. Nah, itulah mulai logika kita mulai berpikir, apa sih kesimpulan yang disampaikan oleh teman-teman kita? Tuh fungsi dari penalaran. Nah, jadi kalau kita belajar tentang penalaran itu bisa benar bisa salah, ya. Makanya kalau orang memberikan informasi, ya, dan kesimpulannya kita menarik kesimpulan sendiri, jadi bisa jadi apa yang disampaikan seseorang itu bisa benar bisa juga salah. Belum tentu yang dia sampaikan itu 100% benar. Makanya kita olah melalui yang namanya proses berpikir, ya. Nah, kalimat pernyataan yang kemudian digunakan sebagai data itu dikatakan sebagai sebuah proposisi, ya. Oke, tadi Mbak sudah bilang penalaran itu ada dua. Yang pertama adalah deduktif, yang kedua adalah induktif. Nah, pada siang hari ini kita akan fokus membahas penalaran deduktif aja dulu, ya, biar nanti kalian nggak bingung, ya, apalagi sudah siang menjelang sore kayak gini. Kalau belajar tentang dasar-dasar logika tuh mulailah pusing kepala dan lain sebagainya, ya. Oke, yang pertama adalah penalaran deduktif, ya. Penalaran ini bertolak dari sebuah kesimpulan yang kita ambil dari satu atau lebih pernyataan atau yang sifatnya jauh lebih umum, ya. Nah, di dalam sebuah penalaran itu pasti ada premis yang kemudian kita bisa tarik sebuah kesimpulan, ya. Nah, penarikan kesimpulan dalam logika deduktif, ya, itu bisa ditarik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau ditarik secara langsung itu biasanya hanya satu premis. Kalau yang dilakukan secara tidak langsung biasanya ada dua atau lebih premis, ya. Mungkin di SMA kalian sudah pernah mengenal istilah premis mayor, premis minor, ya. Mungkin tidak asing lagi di telinga kalian, ya. Nah, biasanya premis pertama itu yang disebut kita sebagai premis mayor itu adalah premis yang sifatnya jauh lebih umum. Sedangkan ada premis yang kedua yang sering kita sebut sebagai premis minor, itu dikatakan adalah premis yang jauh lebih khusus, ya. Nah, untuk jenis penalaran deduktif itu sendiri itu ada 4, ya. Yang pertama adalah silogisme kategorial, yang kedua silogisme hipotesis, dan ketiga silogisme alternatif. Yang keempat ini jarang sekali dipakai. Namanya adalah entimen, bukan sentimen, ya. Tuh, beda. Nah, untuk silogisme kategorial itu bisa terjadi dari 3 proposisi, ya. Ada yang dikatakan sebagai, tadi Mbak sudah singgung, ya, premis yang sifatnya umum itu adalah premis mayor. Kemudian premis yang sifatnya khusus itu adalah premis minor, dan juga premis simpulan atau kesimpulan atau istilahnya adalah konklusi. Sampai di sini ada yang belum paham? Oke, udah. Nah, di dalam sebuah kesimpulan dari sebuah proposisi itu ada terdiri dari subjek dan juga predikat, ya. Nah, kalau kita belajar silogisme kategorial itu ada syaratnya, ya. Oke, yang pertama, misalnya silogisme itu harus terdiri dari 3 term. Ada term mayor, ada term minor, dan juga penengah. Yang kedua, silogisme itu terdiri dari 3 proposisi. Ada premis mayor, ada premis minor, dan juga kesimpulan, ya. Yang ketiga, nah, 2 premis yang negatif itu tidak bisa didapat sebuah kesimpulan. Kalau negatif ketemu negatif tidak ada kesimpulan. Beda dengan matematika. Kalau negatif ketemu negatif hasilnya positif, beda, ya. Yang keempat, bila salah satu premisnya itu negatif, entah itu premis mayor atau minor, itu hasilnya juga pasti akan negatif, ya. Oke, nah yang kelima, dari premis yang positif sama-sama positif,
mayor dan minornya positif, maka hasilnya akan positif juga, ya. Nah, yang keenam, dari dua premis yang sama-samanya sifatnya khusus, misalnya premis minor dan premis minor, maka tidak bisa ditarik sebuah kesimpulan, ya. Yang ketujuh, bila salah satu premisnya khusus, maka simpulan akan sifatnya khusus. Jadi mayor itu umum, minornya khusus, maka kesimpulannya khusus, ya. Nah, yang kedelapan, dari premis mayor khusus dan premis minornya negatif itu tidak bisa ditarik kesimpulan. Nih, selalu kalau mata kuliah dasar-dasar logika itu pasti diem semua. Mikir, ya enggak? Oke, ini ada contoh, misal contoh dari silogisme kategorial. Contohnya, premis mayornya, semua mahasiswa adalah lulusan SLTA. Pasti kalau secara nalar atau secara logika pasti ya, yang namanya mahasiswa pasti lewat yang namanya fase SMA atau SLTA. Premis minor, Badu adalah mahasiswa. Jadi kalau kita lihat premis mayor dan minor, kata mana yang sama? Mahasiswa yang sama kan ya? Oke, berarti kita coret aja mahasiswanya. Jadi kita tarik kesimpulan, subjeknya siapa di sini? Badu. Jadi Badu predikatnya SLTA. Jadi kesimpulannya Badu lulusan SLTA. Contoh yang pertama. Yang kedua, contohnya untuk premis mayor, tidak ada manusia yang kekal. Bener ya kalau secara logika ya enggak? Untuk premis minor, Sokrates adalah manusia. Konklusinya kata yang sama yang mana? Manusia. Jadi kita coret manusianya ya. Kita tarik kesimpulan. Subjeknya siapa di sini? Sokrates. Predikatnya siapa di sini? Tidak kekal. Jadi Sokrates tidak kekal. Oke, contoh yang ketiga. Premis mayornya manusia. Semua mahasiswa memiliki ijazah SLTA. Di sini ada yang tidak ada ijazah SLTA? Kalau tidak punya diragukan mahasiswanya, ya dak? Premis minornya Amir tidak memiliki ijazah SMA. Kata yang sama apa? Iya, ijazah SLTA. Jadi kesimpulannya subjeknya di sini adalah Amir. Iya, karena salah satu premisnya adalah negatif. Oke, sekarang Mbak mau lihat kalian bisa nggak memberikan jawaban dari contoh soal berikut. Ini adalah contoh dari soal deduktif. Nah, untuk kesimpulannya aja dulu. Untuk premis mayor, penyakit yang disebabkan oleh virus sulit diobati. Kemudian premis minornya adalah demam berdarah disebabkan oleh virus. Lalu K di sini adalah kesimpulan. Kesimpulannya apa kira-kira? Ayo, siapa yang bisa? Ada pen, ada spidol di depan. Coba maju yang bisa. Kata yang sama yang mana? Kemudian subjeknya apa? Predikatnya apa? Silakan bagi yang bisa untuk maju ke depan. Coret-coret dulu juga boleh. Kasih waktu 1 menit. Siapa yang mau nyoba nomor 1? Siapa yang mau nyoba nomor 2? Entimennya nggak usah, kita kan belum belajar. Jadi kesimpulannya aja. Tunjuk tangan? Atau langsung maju juga boleh. Oke, silakan. Nggak apa-apa. Nanti kita bahas sama-sama. Langsung aja. Oke. Nggak apa-apa, ini tulisannya bagus loh. Jarang-jarang cowok tulisannya bagus ya. Oke, nomor 2 siapa yang mau coba? Oke, silakan.
Cowok semua, mana yang perempuan? Ayo, yang nomor 2 siapa? Silakan. Oke, nomor 3. Oke, silakan maju ke depan. Oke, terima kasih. Kita bahas sama-sama. Yang pertama, kira-kira kata yang sama apa? Virus. Jadi subjeknya adalah? Ya, boleh kalau mau ditambahi penyakit boleh. Penyakit demam berdarah sulit diobati. Oke, yang kedua, kata yang sama? Kata yang sama yang mana? Menggarap tanah pertanian dengan sawah sama atau beda? Sama aja. Jadi yang dicoret adalah menggarap. Ya, setiap tahun. Jadi subjeknya di sini adalah Pak Ijo adalah petani yang baik. Oke, benar ya. Yang ketiga, kata yang sama adalah prajurit TNI. Jadi subjeknya adalah Pierre. Lalu dilanjutkan dengan tidak menjadi. Ya, boleh atau kita ganti dengan kata bukan. Jadi Pierre bukan komandan pasukan asing. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada, benar. Oke ya. Oke, jadi ini adalah salah satu contoh yang namanya penalaran deduktif ya. Nanti minggu depan kita akan belajar penalaran deduktif yang lain. Kemudian juga nanti akan belajar juga terkait tentang penalaran induktif ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa untuk perkuliahan hari ini cukup sekian ya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.